True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Segala pujian kemuliaan hanya bagi Engkau. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terimalah setiap persembahan kami ya Tuhan. Engkau layak, sungguh Engkau layak. Kami mengucap syukur. Tundukkan kami di bawah kebenaran firman-Mu. Biarkan suara firman-Mu lebih keras daripada suara hati kami. Biarlah suara kebenaran-Mu lebih keras daripada suara emosi kami, suara kebencian kami, suara kekecewaan kami, suara kemarahan kami, suara kesedihan kami. Firman-Mu bertahta di atas segala kehidupan kami. Sehingga ketika firman-Mu kami kerjakan dan lakukan, firman-Mu benar-benar mengubah seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi setiap kami. Sebab Engkau berkata bahwa urapan itulah yang mengajar. Urapi kami supaya kami bisa diajar. Kami mengerti, dan ketika kami mengerti, kami bukan menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom, haleluya. Saya diberi tugas untuk membawa beberapa seri firman Tuhan sepanjang 3 minggu berturut-turut, dan Anda akan bertemu dengan saya. Berdoa supaya Anda tidak bosan dengan saya. Mari kita akan lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat ke-9 akan menjadi ayat emas kita sepanjang 3 minggu berturut-turut. 1 Petrus 2 ayat 9, kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat. Belum ada suaranya. Mari coba sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan saya berencana untuk membagi 3 minggu itu menjadi 3 tema utama. Yang pertama bicara tentang chosen people, umat yang dipilih. Yang kedua bicara tentang holy people, umat yang kudus. Dan yang ketiga, minggu ketiga saya akan bicara tentang God's people, umat Allah. Nah, hari ini saya akan bicara yang pertama, kamulah bangsa yang terpilih. Ketika kita bicara tentang pilihan, maka mau tidak mau kita harus bicara soal panggilan. Sebab tujuan mengapa Tuhan memilih seseorang, tujuan mengapa Tuhan memanggil seseorang, itu ada tujuannya selalu. Ada sesuatu yang Dia mau supaya Anda dan saya genapi. Pilihan bicara soal panggilan, panggilan bicara soal tujuan. Mengapa Tuhan memilih Abraham? Sederhana, sebab Tuhan memanggil Abraham. Untuk apa Tuhan memanggil Abraham? Untuk menjadi sebuah tujuan. Alkitab berkata Tuhan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi semua bangsa, semua keluarga di muka bumi. Anda lihat ketika kita bicara soal pilihan, mau tidak mau kita bicara soal panggilan. Dan ketika kita bicara soal panggilan, mau tidak mau kita bicara soal tujuan. Sama-sama bilang pilihan, sama-sama bilang pilihan, sama-sama bilang panggilan, sama-sama bilang tujuan. Jadi ketika Tuhan, Alkitab berkata, Petrus berkata bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Artinya kamulah bangsa yang dipanggil. Dari sekian banyak orang, engkaulah yang dipanggil hari itu. Tapi pertanyaannya adalah mengapa kita dipanggil? Kita dipanggil untuk apa? Untuk sebuah tujuan, masuk ke dalam sebuah tujuan Tuhan yang besar. Pertanyaan berikut tentu saja adalah, kalau begitu apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya pernah membawakan ini kepada Anda sebenarnya, tetapi saya mencoba melihat dari angle yang berbeda.
Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Saya tidak bicara tentang tujuan keselamatan dalam arti sempit. Sebab saya percaya bahwa kita diselamatkan supaya kita bisa dikembalikan pada posisi semula di mana ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Anda dan saya ditempatkan pada posisi semula sama seperti Adam dan Hawa sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pertanyaannya adalah kembali lagi, mengapa sejak dari semula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Anda lihat, tujuan keselamatan adalah membuat kita kembali seperti kita belum jatuh dalam dosa. Setuju? Tapi pertanyaannya adalah ketika Anda kembali pada posisi sama seperti Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, pertanyaannya adalah kenapa dari semula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Tuhan melakukan sesuatu selalu ada tujuannya. Yang setuju katakan amin. Dia menciptakan sesuatu selalu ada tujuannya. Tuhan bekerja tidak mungkin ada tujuannya. Dia bekerja selalu ada tujuannya. Kalau begitu pertanyaannya adalah mengapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sejak dari semula? Apa tujuan? Itulah jangan-jangan yang menyebabkan kita menjadi bangsa pilihan. Kita dipilih sebab kita dipilih untuk melakukan sebuah tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan penciptaan. Nah, mari kita kembali pada Kejadian 1 ayat 1. Dan saya selalu suka kembali pada Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 Alkitab berkata jelas kepada kita mau belajar tentang pilihan, tujuan mengapa kita ada diciptakan di muka bumi. Kejadian 1 ayat 1 berkata jelas sekali pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi kemudian lihat ayat yang kedua. Ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada banyak orang salah mengerti bahwa, lihat, ketika Kejadian 1 ayat 2 berkata bumi belum berbentuk dan kosong, bahasa Ibraninya tohu fawohu. Saya pernah bilang pada Anda, saya selalu ingat kata tohu fawohu dekat dengan tahu woku. Tidak cocok tahu woku, sebenarnya lebih cocok babi woku, ayam woku, bebek woku. Nggak ada yang ketawa. Ampunilah mereka ya Tuhan. Tohu dan wo, hampir bilang tohu dan woku. Tohu fawohu, belum berbentuk dan kosong. Kalau kita lihat dalam seluruh catatan Alkitab, menarik sekali, terutama Yesaya. Saya tidak punya waktu untuk menunjukkan pada Anda itu ayat demi ayat. Tetapi kalau Anda kembali kepada Yesaya, maka Yesaya menggambarkan keadaan kosong dan belum berbentuk bukanlah sebuah keadaan yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Salah. Dalam Yesaya kata tohu fawohu belum berbentuk dan kosong digambarkan seperti sebuah padang gurun yang liar, padang gurun yang keras, padang gurun yang penuh dengan kekerasan, kekejaman, padang gurun yang tidak bisa dihidupi. Itulah mungkin arti sesungguhnya dari tohu fawohu. Tohu fawohu bukan berarti kosong sama sekali tidak ada apa-apa. Tetapi tohu fawohu berarti sesuatu kekosongan dalam arti tidak ada yang bisa diatur. Sesuatu yang kosong artinya sesuatu yang liar, sesuatu yang tidak bisa dihidupi. Tidak bisa dihidupi. Kata kosong itu lebih tepatnya bukan berarti tidak ada apa-apa. Kata kosong di sana lebih tepatnya tidak ada tujuan. Sama-sama bilang tidak ada tujuan. Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di minggu-minggu terakhir sebelum dia naik di atas kayu salib, dia ada di atas bukit dan melihat Yerusalem dan dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, sesungguhnya aku mencoba mengumpulkan engkau seperti induk ayam mencoba mengumpulkan anak-anaknya. Dan buat saya itulah gambaran tohu fawohu, sesuatu yang bukan kosong, tetapi sesuatu di mana setiap orang melakukan menurut apa yang dia mau. Anak induk ayam mencoba mengumpulkan anak ayam yang sementara apa? Lari ke sana, lari kemari, lari ke sana, lari kemari. Anak ayam mudah ditakuti dan kalau anak ayam sudah ditakuti mereka akan lari ke sana kemari, ke kiri, ke kanan, muka, ke belakang, ke kiri, ke kanan, tabrakan sana, tabrakan sini. Tidak ada arah yang jelas.
Jadi ketika Tuhan melihat keadaan Israel hari itu, dia berkata, Israel, engkau berbuat menurut maumu tanpa tujuan yang jelas, tanpa tujuan yang benar. Jadi hari itu Tuhan Yesus melihat Israel seperti Kejadian 1 ayat 2, tohu fawohu, di mana semua orang berbuat menurut apa yang dia mau. Dan Alkitab menjelaskan hal yang sama ketika dia bicara tentang keadaan manusia. Dia berkata manusia melakukan apa yang mereka mau, kebenarannya sendiri. Kalau si A mau buat ini, dia buat itu. Si A mau lakukan ini, dia melakukan itu. Si B mau lakukan seperti ini, dia lakukan itu. Dia lakukan menurut apa yang dia mau, apa yang menguntungkan bagi dia. Hari ini kita temukan seringkali kebenaran bersifat relatif, sebab semua orang punya kebenarannya sendiri. Dan orang akan berkata pada Anda, apa yang saya anggap benar belum tentu engkau anggap benar, sebab setiap orang punya kebenarannya sendiri. Yang setuju katakan amin. Setiap orang merasa punya standar kebenarannya sendiri, sehingga itu sebabnya setiap orang berbuat menurut maunya sendiri. Kalau Anda masuk dalam konseling, baru Anda akan temukan bahwa sungguh ini terjadi. Ketika kita tahu kita disakiti, kita harus mengampuni. Tetapi ketika kita tahu kita harus mengampuni, coba Anda masuk dalam konseling, Anda akan temukan jemaat berkata pada Anda, saya tahu saya harus mengampuni Pak kalau saya disakiti, tapi kemudian dia mulai kasih alasan demi alasan. Tapi Pak, dia keterlaluan banget Pak. Dia nyakiti hati saya Pak. Kalau cuma sekali dua kali nggak apa-apa. Ini disakiti terus menerus Pak. Ini hati kan bukan dari besi Pak. Ini hati juga dari daging Pak. Kalau digini-giniin terus sakit. Anda akan lihat bahwa orang mencoba membenarkan tindakannya sebab mereka punya standar kebenaran sendiri. Betul kami tahu apa yang Tuhan mau, kami tahu betul apa yang Tuhan perintahkan kami untuk lakukan, tapi kemudian dia memberi alasan sebab mereka punya kebenarannya sendiri. Ketika setiap orang hidup menurut standar kebenarannya sendiri, setiap orang hidup menurut tujuannya sendiri dan bukan pada tujuannya Tuhan, maka Tuhan sebut itu tohu fawohu, satu keadaan di mana semua orang menjadi liar sebab setiap orang berbuat menurut maunya sendiri. Kata nothing, kata tidak punya apa-apa, kosong, buat saya tidak bisa dipahami menurut saya pribadi. Bukan berarti sama sekali tidak ada apa-apa, tapi kata kosong di sana menurut saya harus dipahami sebagai tidak punya tujuan. Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat melakukan, ada yang hafal? Nggak ada yang hafal. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat melakukan apa? Apa-apa. Tapi saya suka terjemahan bahasa Inggris sebab buat saya lebih mendekati bahasa asli. Sebab dalam bahasa Inggris Alkitab tidak berkata sebab di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi bahasa Inggris berkata di luar aku you can do nothing. Engkau lakukan sesuatu, tetapi apa yang engkau perbuat dia anggap nothing. Tidak ada. Kalimat Indonesia, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, seakan-akan di luar Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi bahasa Inggris buat saya lebih cocok dengan bahasa asli dalam terjemahan ini ketika bahasa Inggris berkata, di luar aku you can do, kamu bisa buat sesuatu. Di luar Tuhan kamu tetap bisa bekerja, di luar Tuhan kamu bisa mendapat upah, di luar Tuhan kamu bisa dapat gaji, di luar Tuhan kamu bisa kaya, di luar Tuhan kamu bisa bersenang-senang. Tetapi ketika itu di luar Tuhan, dia berkata, you can do nothing. Semua yang engkau lakukan tidak dianggap. Tidak ada artinya apa-apa. Sampai sini Anda tangkap? Di luar Tuhan Anda boleh melayani, boleh. Di luar Tuhan Anda tidak di dalam Tuhan, tapi di luar Tuhan Anda boleh lakukan sesuatu atas nama kebajikan, kesetiaan, atas nama sosial, atas nama kemanusiaan. Tetapi ketika engkau lakukan itu di luar Tuhan, semua jasamu pun akan dianggap nothing.
Dan buat saya kata tidak ada apa-apa harus dipahami dalam arti itu. Saya tunjukkan pada Anda. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari, setuju? Tetapi Anda harus memperhatikan bahwa dalam 6 hari Tuhan bukan menciptakan sesuatu seringkali. Saya beri contoh. Hari pertama Tuhan betul menciptakan terang. Jadi sebelumnya tidak ada terang, sekarang ada terang. Sampai di sini Anda setuju? Yang setuju katakan amin. Tapi hari kedua Tuhan menciptakan apa hari kedua? Tuhan tidak menciptakan apa-apa hari kedua. Yang Tuhan lakukan hari dua bukan menciptakan, tapi yang Tuhan lakukan hari kedua adalah membagi air di muka bumi. Dan perhatikan, berarti air itu sudah ada di situ atau belum? Halo? Sudah ada. Yang Tuhan lakukan bukan menciptakan air, yang Tuhan lakukan hari itu pada hari kedua menurut Kejadian pasal 1 adalah Dia mengatur, sama-sama bilang mengatur. Sama-sama bilang mengatur. Yang Dia lakukan bukan menciptakan, yang Dia lakukan adalah membagi, menempatkan pada tempatnya yang seharusnya. Langit di atas, air di bawah. Air di atas Dia beri nama langit, air di bawah Dia beri nama lautan. Apakah Tuhan menciptakan hari kedua? Enggak. Dia hanya mengatur, menempatkan pada tempatnya yang seharusnya. Sama-sama bilang fungsi. Sama-sama bilang fungsi. Dia membuat air itu punya, sama-sama bilang fungsi. Hari ketiga Tuhan menciptakan sesuatu? Enggak. Hari ketiga Tuhan tidak menciptakan sesuatu, sama seperti hari kedua. Yang Tuhan lakukan adalah menimbulkan daratan yang memang sudah ada di bawah laut, ditimbulkan, dipisahkan dari lautan. Yang Tuhan lakukan hanya memisahkan. Dan ketika daratan dipisahkan dari lautan, yang menariknya Alkitab berkata, daratan mulai menghasilkan tumbuh-tumbuhan berbuah. Yang Tuhan lakukan bukan menciptakan daratan, yang Tuhan lakukan adalah memisahkan daratan dari lautan. Dan karena daratan ditempatkan pada tempatnya yang seharusnya, sama-sama bilang berfungsi. Sama-sama bilang berfungsi. Ketika daratan ditempatkan pada tempat yang seharusnya terpisah dari lautan, sama-sama bilang berfungsi. Hasil dari sesuatu yang berfungsi, dia menghasilkan kehidupan, buah. Sama-sama bilang berfungsi. Hari keempat Tuhan menciptakan, betul, Tuhan menciptakan bintang-bintang di langit, di alam semesta. Dia kemudian menciptakan bintang yang besar yang akan memerintah siang. Dia kemudian dia menciptakan bintang bulan yang akan memerintah malam. Dia betul menciptakan hari itu, hari keempat. Tetapi bukan hanya menciptakan, tetapi Tuhan juga membagi, menempatkan matahari pada tempatnya, menempatkan bulan pada tempatnya. Dan ketika dua benda langit ini ditempatkan pada tempatnya, sama-sama bilang berfungsi. Sama-sama bilang berfungsi. Maka yang terjadi adalah mereka memerintah masing-masing pada tempatnya. Sama-sama bilang memerintah. Anda lihat, berarti ketika sesuatu diletakkan pada fungsinya, ada dua hal yang terjadi. Nomor satu, Kejadian hari ketiga, dia membawa kehidupan, dan peristiwa yang pada hari keempat menunjukkan bahwa dia memerintah pada tempat di mana dia berada. Semoga Anda tidak terlalu bingung. Sebab ada banyak orang membaca Kejadian 1 dengan cara yang berbeda. Artinya ketika betul Tuhan menciptakan, saya setuju, tentu jelas Kejadian 1 ayat 1 dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan segala sesuatu.
Tetapi ketika dia bicara tentang 6 hari penciptaan, tidak setiap hari dia menciptakan. Khusus 6 hari penciptaan dia bicara tentang menciptakan, tapi bukan hanya menciptakan, tapi dia menetapkan itu pada fungsinya masing-masing. Dan ketika fungsi itu ditempatkan pada tempat yang tepat, maka kehidupan hadir dan mereka yang berfungsi akan disebut memerintah. Itu sebabnya Anda temukan hari yang kelima. Hari kelima dia menciptakan burung di udara. Dia menciptakan burung, ya. Dia menciptakan ikan di lautan. Tadi kita sudah belajar bahwa ketika dia menciptakan burung pada tempatnya, dia menciptakan ikan pada tempatnya. Yang terjadi adalah mengikuti pola hari keempat. Berarti burung akan memerintah udara, ikan akan memerintah lautan. Hari ke-6 dia menciptakan binatang darat. Berarti mengikuti pola yang sama dari hari ke-4. Berarti ketika dia menciptakan binatang darat, maka binatang darat akan memerintah daratan. Tapi selesai di hari ke-6 dia menciptakan manusia. Sama-sama bilang manusia. Dia menciptakan Anda dan saya. Dia menciptakan Anda dan saya untuk apa? Hari ke-6 tiba-tiba dia menciptakan manusia untuk menjadi rupa dan gambar Allah di muka bumi. Kemudian berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan di lautan, dan binatang yang ada di muka bumi. Lihat, burung memerintah udara, ikan memerintah lautan, binatang darat, binatang merayap memerintah bumi, manusia kemudian disuruh memerintah atas 3 binatang itu. Berarti manusia dijadikan Tuhan untuk memerintah atas seluruh bumi. Jadi kembali lagi, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuan Tuhan memilih yang namanya makhluk manusia? Dia berkata supaya dia bisa memerintah. Sampai ini Anda setuju? Apa arti kata memerintah? Kalau ikuti pola hari ketiga, memerintah berarti kita meletakkan diri kita pada fungsi yang seharusnya. Sebab kalau Anda bisa berfungsi dalam hidup ini, Anda melakukan sesuatu yang baik dalam hidup ini, maka ketika Anda berfungsi, pola hari ketiga, Anda ketika berfungsi, Anda membawa kehidupan di mana saja Anda berada. Dan ketika Anda bisa menghadirkan kehidupan di mana saja Anda berada, maka Anda disebut memerintah atas kehidupan itu. Semoga Anda bisa nangkep. Manusia diciptakan untuk berfungsi. Berfungsi berarti melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan ilahi. Tujuan ilahi, kosong dalam arti kosong bukan tidak ada apa-apa. Kosong dalam arti semua orang punya standar kebenaran sendiri. Semua orang punya egonya sendiri. Semua orang punya tujuannya sendiri. Semua orang punya agendanya sendiri. Semua orang punya keinginan sendiri. Tugas Anda dan saya adalah meletakkan setiap ego kita, meletakkan setiap standar kebenaran kita, meletakkan setiap keinginan kita, dan belajar melakukan bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saya pikir benar, tetapi belajar melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pikir benar. Not my agenda, bukan agenda saya, tapi agendanya Tuhan. Sebab kalau engkau bisa melakukan itu, maka kemana saja engkau pergi, engkau akan membawa kehidupan di dalamnya. Itulah arti dipilih. Anda dipilih supaya Anda bisa berfungsi. Sebab kalau engkau berfungsi yang benar, maka engkau akan melahirkan kehidupan. Keluarga yang dibangun hanya menurut agenda kita masing-masing adalah keluarga yang kosong, tohu fawohu. Keluarga yang bergerak menurut mau sendiri. Istri maunya begini, suaminya maunya begini, anak-anak maunya begini, orang tua maunya begini. Tetapi keluarga yang diletakkan pada satu fungsi, yaitu fungsi ilahi, maka keluarga itu akan teratur. Keluarga itu akan hidup benar. Dan ketika keluarga itu teratur dan hidup benar, dia memberi kehidupan. Coba Anda lihat Kejadian pasal 2. Lihat Kejadian pasal yang kedua.
Lihat ayat yang keempat. Baru satu pasal sebelumnya dia bicara tentang 6 hari penciptaan. Tiba-tiba Kejadian 2:4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Ketika Tuhan Allah apa? Kejadian 1, berarti Kejadian 2 ayat 4 mengulang kembali Kejadian 1 ayat 1. Yang setuju katakan amin. Betul? Baru satu pasal sebelumnya. Tiba-tiba Kejadian 2 ayat 4 dia menegaskan ulang. Mari kita mulai dari awal. Supaya engkau ngerti dengan benar apa yang Tuhan mau supaya engkau lakukan. Kejadian 2 ayat 4 berkata Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ingat Kejadian 1 ayat 1. Kemudian perhatikan ayat 5. Ayat 5 menariknya, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul apa? Tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada apa? Menurut Kejadian 1, mana yang lebih dulu ada? Manusia atau tumbuhan? Gak ada yang jawab. Ampunilah mereka ya Tuhan. Menurut Kejadian 1, mana lebih dulu ada? Tumbuh-tumbuhan atau manusia? Tumbuh-tumbuhan. Baca Kejadian 2 ayat 5. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, betul. Tapi tiba-tiba dia berkata, dan belum ada orang untuk apa? Mana lebih dulu? Tumbuhan atau manusia? Tumbuhan. Tapi tiba-tiba ayat 2, Kejadian 2 ayat 5 dia berkata, belum ada tumbuhan sebab 1, belum ada hujan, betul. 2, tumbuhan belum ada sebab belum ada orang yang mengusahakan. Kok bisa? Kejadian 1 baru bilang bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan lebih dulu daripada manusia. Kenapa Kejadian 2 ayat 5 tiba-tiba berkata tumbuh-tumbuhan belum ada sebelum belum ada orang yang mengusahakan? Buat saya tumbuhan belum ada bukan berarti sama sekali belum ada tumbuh-tumbuhan. Buat saya Kejadian 2 ayat 5 berarti tumbuh-tumbuhan itu belum memberi sesuatu yang bermanfaat. Sebab belum ada orang yang sama-sama bilang berfungsi. Bukan berarti tumbuh-tumbuhannya belum ada, buat saya tumbuh-tumbuhannya sudah ada, tetapi tumbuh-tumbuhan itu tidak memberi asas kemanfaatan apapun juga. Sebab belum ada Adam, belum ada Anda dan saya manusia yang berfungsi. Kalau Anda belum berfungsi, Anda punya keluarga, tapi keluargamu tidak memberi manfaat apapun juga pada orang lain. Anda punya pekerjaan, setuju. Tetapi kalau Anda belum berfungsi menurut apa yang Tuhan mau, maka pekerjaanmu tidak punya kehidupan. Itu istilah tadi, kehidupan. Tidak ada manfaat apapun juga yang bisa diambil dari orang lain dalam kehidupanmu. Punya buah tanpa seorang pun yang memakan, maka buah itu tidak berguna. Setuju? Pohon menghasilkan buah, tapi kalau tidak ada apapun yang memakan buah pohon itu, sekalipun buah itu baik, buah itu tidak berguna. Jangan-jangan itukah tujuan Tuhan dalam penciptaan? Supaya lewat kehadiran Anda, apapun yang kita lakukan itu memberi manfaat, kehidupan kepada orang lain. Izinkan saya tutup dengan kisah sederhana ini. 2 Samuel pasal 9. Satu kali dalam 2 Samuel pasal 9, Daud tiba-tiba
ingat dengan sahabat baiknya, saudara bukan kandung tetapi saudara seperjanjian, saudara sehidup semati yang bernama Yonatan, anak Raja Saul. Dan ketika Daud ada di istananya dan dia berkata, aku ingat kembali dengan Yonatan. Dan kemudian Daud tahu bahwa di zaman Saul, ketika Saul kalah dari bangsa Filistin memusnahkan semua keturunan Saul. Termasuk anak-anak Yonatan, termasuk anak-anak yang lain, semua anak, cucu, tante, om, saudara, sepupu, semuanya dimusnahkan. Oleh sebab itu Daud tidak tahu lagi harus mencari kemana dari keturunan Yonatan terutama. Oleh sebab itu Daud kemudian memanggil seseorang yang bernama Siba, seorang pelayan Raja Saul, seorang kepercayaan Saul. Dia memanggil Siba dan bertanya kepada Siba, Siba, apakah masih ada dari keturunan Yonatan, keturunan Saul, terutama Yonatan yang masih hidup sampai hari ini? Sebab semua orang sudah membunuh keturunan Saul. Dan Siba berkata, masih ada. Dan kebetulan tinggal satu-satunya keturunan Saul. Dan kebetulan keturunan Saul ini juga adalah anak dari Yonatan. Dan namanya adalah Mephibosheth. Tinggal seorang yang pincang, seorang yang timpang, seorang yang cacat kakinya, anak laki-laki dari Yonatan yang bernama Mephibosheth. Dan mari coba Anda lihat ayat yang ketiga, 2 Samuel 9 ayat ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah keluarga lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, oh masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat, anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat 4. Tanya raja kepadanya, di manakah dia? Perhatikan. Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Sampai situ saja. Dan ayat 6, dan Mephibosheth bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, sujud menyembah. Kata Daud, Mephibosheth. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Sampai situ saja. Yang menarik dari cerita ini, ketika Daud bertanya pada Siba, masih adakah orang dari keturunan Saul yang tertinggal? Siba berkata, masih ada satu yang saya tahu, dan kebetulan itu adalah anak laki-laki Yonatan, saudara seperjanjian dengan Daud. Namanya Mephibosheth. Dan Daud bertanya di mana orang itu. Yang menariknya adalah Siba memberitahu, 2 kali Anda akan melihat di mana Mephibosheth itu berasal. Di mana Mephibosheth itu berada. Dan Siba memberitahu kepada dia bahwa Mephibosheth ada di satu tempat yang bernama Lodebar. Itu sebabnya Daud kemudian menyuruh Siba untuk membawa Mephibosheth dengan segala cara untuk menghadap dia keluar dari Lodebar. Saya mau Anda perhatikan nama Lodebar. Sebab buat saya nama ini adalah nama yang sangat menarik. Sebab Lodebar berasal dari 2 kata. Lo berarti tidak, debar berarti tidak menghasilkan. Tidak menjadi padang rumput yang hijau tepatnya. Padang rumput yang hijau itu selalu identik dengan memberi makan domba dan kambing, memberi kehidupan. Masih ingat tadi kita bicara tentang fungsi panggilan manusia. Tujuan Anda, Tuhan memilih kita manusia. Mengapa dia memilih kita, menciptakan manusia? Kenapa dia menyelamatkan Anda dan saya? Saya percaya supaya kita bisa berfungsi, kita bisa memberi kehidupan, kita bisa menghasilkan sesuatu yang memberi dampak. Tiba-tiba kita temukan, saya ingat dalam cerita ini, sebab Mephibosheth gambaran dari seorang anak raja. Tetapi Mephibosheth mengalami kemalangan sebab ketika terjadi pembunuhan atas keluarga Saul,
Mephiboset yang masih kecil dilarikan oleh inang pengasuhnya, susternya. Dan ketika dia pergi lari dalam keadaan terburu-buru, dia jatuh. Dan Mephiboset terjatuh bersama dengan inang pengasuhnya. Dan ketika akibat Mephiboset jatuh, hari itu waktu dia masih kecil, akhirnya kakinya menjadi timpang. Dan dalam perjalanan kehidupannya mereka harus tinggal di sebuah tempat yang namanya Lodebar. Lodebar adalah sebuah tempat kumuh. Lodebar adalah sebuah tempat yang hari itu dipercaya tempatnya orang-orang jahat, tempatnya orang-orang buangan. Anak raja yang seharusnya jadi raja, tiba-tiba karena mengalami sebuah kemalangan, dia tinggal di sebuah tempat yang namanya Lodebar, bersama dengan orang jahat, bersama dengan orang papa, bersama dengan orang miskin, bersama dengan orang kumuh. Dan Alkitab berkata ketika dia tinggal di sana, dia tinggal di Lodebar, tempat di mana dia tidak memberi apapun juga bagi orang lain. Tempat di mana dia bukan menjadi padang rumput yang hijau. Tempat di mana dia tidak memberi kehidupan. Dan saya takut ada banyak di antara kita mengaku anak raja. Raja di atas segala raja, pencipta seluruh alam semesta, Yesus Kristus Tuhan. Kita mengaku bahwa kita adalah anaknya. Tetapi ketika kita gagal untuk memberi kehidupan, kita gagal untuk memberi dampak pada orang lain, kita hidup hanya demi kepentingan diri sendiri. Asalkan saya bisa survive, asal saya bisa bertahan, asal saya bisa hidup, asal saya saja yang bisa sehat, maka Anda sementara jadi seperti Mephiboset. Anda yang seharusnya memerintah bersama dengan dia, Anda yang seharusnya memberi kehidupan kepada banyak orang, tiba-tiba Anda hidup pada sebuah tempat yang disebut Alkitab Lodebar, sebab engkau tidak memberi apapun arti dalam hidup ini. Kenapa hari itu Mephiboset harus ada di Lodebar? Kenapa Mephiboset harus itu ada pada sebuah tempat pastureless, tidak jadi taman yang hijau, tidak jadi padang rumput yang hijau? Kenapa? Dan saya bertanya pada Tuhan kenapa, dan hari itu saya baca, oh jangan-jangan inilah penyebabnya. Mephiboset pernah mengalami kemalangan di masa lampau. Waktu dia kecil dia dibawa oleh inang pengasuhnya, oleh suster, dan karena kesalahan susternya dia jatuh. Dan kesalahan itu memberi dampak bukan hanya temporary, bukan hanya sementara, tetapi memberi dampak permanen dalam seluruh kehidupannya. Saya takut ada banyak orang seperti Mephiboset, seharusnya jadi anak raja, pencipta segala alam semesta. Anda dijadikan penguasa langit, penguasa bumi. Anda dan saya diciptakan untuk ruler, untuk memerintah dunia ini. Artinya Anda dan saya ditentukan oleh Tuhan untuk memberi arti dalam hidup ini. Tetapi yang terjadi adalah ada satu saat, satu masa di masa lampau, orang lain pernah berbuat sesuatu salah pada kita. Kita pernah jatuh seperti Mephiboset, dan kejatuhan kita menyebabkan kelumpuhan permanen dalam hidup kita. Saya tidak bicara tentang lumpuh fisik, saya bicara tentang lumpuh hati. Seringkali Anda pernah percaya pada seseorang, Anda memberikan seluruh kehidupan Anda pada seseorang, Anda percaya bahwa orang ini tidak akan pernah mengkhianati engkau, tapi kemudian orang itu berbuat salah dalam hidupmu, dan kesalahan yang dia buat bukan membekas hanya untuk sementara, tapi kesalahan yang dia buat memberi Anda kelumpuhan untuk selama-lamanya. Selama masih ada kelumpuhan itu, selama masih ada kesalahan itu, selama Anda masih mampu mengingat masa lalu itu, Anda akan tetap tinggal di Lodebar, tempat di mana Anda tidak bisa memberi kehidupan bagi orang lain. Saya tidak tahu apa kesalahan orang lain, mungkin bukan engkau yang salah, orang tuamu yang salah. Orang tuamu pernah mengambil keputusan bisnis yang salah, sehingga dari keluarga mapan tiba-tiba Anda menjadi keluarga yang terpuruk. Dan tanpa sadar dalam hati Anda sementara menyalahkan ayahmu, Anda sementara menyalahkan ibumu, sebab mereka tidak bisa memberi kehidupan yang nyaman bagi engkau.
Dan tanpa sadar engkau jadi Mephiboset, cucu raja, pewaris tata yang seharusnya. Tapi tiba-tiba Anda temukan hidup Anda ada pada Lodebar, tempat di mana Anda tidak bisa memberi dampak apapun pada orang lain. Anda mungkin sementara berkata, seandainya kalau saya lebih kaya daripada sekarang. Anda sementara berkata, kalau seandainya saya lebih sukses dari sekarang, maka saya akan jadi berkat bagi orang lain. Tanpa engkau sadar, kalimat itu menunjukkan bahwa engkau Lodebar dalam hidup ini. Engkau tidak memberi dampak. Engkaulah Mephibosetnya. Tuhan milih Anda supaya Anda jadi anaknya raja, memberi kehidupan. Itu sebabnya Kejadian 2 ayat 5 dia berkata, belum ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, belum ada kehidupan, ada buku yang seharusnya hanya Anda yang bisa tulis, ada kesaksian yang seharusnya hanya Anda yang bisa ceritakan. Tetapi selama engkau Mephiboset yang tinggal di Lodebar, engkau tidak bisa menceritakan kisah itu. Engkau tidak bisa memberi sesuatu pada orang lain. Tapi yang saya suka ayat berikutnya ketika Daud berkata, Siba, bawa Mephiboset dari rumah orang di Lodebar. Kata bawa dalam bahasa Inggris sangat kuat. Kata bawa berarti fetch, ambil dia. Saya coba cari bahasa aslinya dan saya takjub. Sebab arti kata bahasa membawa dalam bahasa asli sangat luas. Kata bawa bisa berarti mengambil dengan paksa, mengambil dengan halus. Kalau Anda perlu iming-iming dengan makanan, baru dia mau gerak, iming-iming dia dengan makanan supaya dia gerak. Kalau dia baru gerak, kalau nikahi dia supaya dia bergerak. Tarik dia, bawa dia. Kalau perlu buat dia tidur supaya bisa dibawa. Kata fetch di sana, bawa berarti lakukan segala cara supaya dia bisa keluar dari sana. Dengar, Tuhan mau Anda keluar dan saya keluar dari Lodebar sedemikian rupa. Dan Tuhan bahkan tidak peduli dengan cara apa Anda harus keluar dari situ. Kalau masalah yang besar baru membuat Anda mau keluar dari sana, Dia akan izinkan masalah yang besar supaya Anda bisa sadar bahwa Anda ada di Lodebar dan Anda mau keluar. Kalau berkat yang harus buat engkau keluar, Dia bersedia memberkati engkau supaya engkau keluar. Apapun caranya, Dia mau engkau keluar dari sana. Engkau keluar hidup-hidup, engkau keluar setengah mati. Yang penting engkau harus keluar. Sebab Tuhan tidak pernah mau kita tinggal di Lodebar, tempat di mana tidak ada berkat sama sekali. Kata pastures di sana, Lodebar, Lodebar, lo tidak debar, padang rumput yang hijau. Yang memberi makan kambing dan domba. Saya mengingatkan saya pada satu hal. Waktu Tuhan Yesus di Yohanes 21 bertemu dengan Petrus dan dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, aku mengasihi aku. Dan Anda tahu jawaban Tuhan Yesus? Jadilah padang rumput yang hijau, supaya engkau bisa memberi makan domba-dombaku. Saya percaya itulah yang ada dalam pikiran Petrus ketika dia menulis, engkaulah bangsa yang terpilih. Sebab Petrus pernah jadi Mephiboset. Petrus pernah gagal. Petrus pernah meninggalkan Yesus. Petrus pernah hidup dalam rasa bersalah. Petrus pernah ada dalam kekecewaan. Tapi hari itu Yesus berkata, if you love me, kalau engkau mengasihi aku, jangan tinggal dalam Lodebar. Jangan tinggal dalam padang rumput yang kering. Tapi jadilah padang rumput yang hijau. Supaya engkau jadi makanan untuk domba-dombaku. Supaya setiap orang yang memakan engkau, setiap orang yang mencicipi hidupmu, mereka hidup karena engkau.
Mereka bisa diberkati karena Engkau. Mereka diselamatkan karena Engkau. Keluargamu dirubahkan karena Engkau. Masa depan orang lain berubah karena kesaksian. Engkaulah bangsa yang terpilih.